Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang mengasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Penatua D. Senandi Masosendifu dalam renungan pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, menikmati hari ini. Dan oleh sebab itu, sebelum kita melangkah menjalani kehidupan kita dalam keseluruhan aktivitas kita di hari ini, baiklah kita kembali tenangkan hati, pikiran, dan arahkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk melangkah menjalani kehidupan kita di hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih setiamu kami ada di hari ini. Kami akan melangkah menjalani keseluruhan aktivitas kami sejak pagi hingga pada malam hari nanti ya Tuhan. Namun sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman bagi kami untuk melangkah di hari ini, supaya kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kuduskanlah kiranya kami ya Allah, dan mampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan memberlakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan, dan kami dengar di pagi hari ini. Sembunyikan setiap kami di balik sombar salib Kristus. Dan bersabdalah, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman. Terpujilah nama Kristus firman yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2020, terpilih di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Adapun perikop pembacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini, yaitu Deborah dan Barak. Demikian sabda Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa pula yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia bisa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor
dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turuti, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikian adalah jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi ketika kita memberlakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari-hari hidup ini. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dari judul pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, terkenal dua figur kepahlawanan Israel, yaitu Deborah dan Barak, sebagai pemeran utama dari cerita yang kita baca tadi. Namun, ketika kita baca dari keseluruhan pembacaan ini, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24, ternyata ada seorang figur kepahlawanan Israel lainnya, yaitu Yael. Kita baca pada ayatnya yang ke-17. Sebagai pelengkap dan kesempurnaan kepahlawanan Deborah dan Barak. Saya ulang, Yael adalah sebagai pelengkap kesempurnaan kepahlawanan Deborah dan Barak. Jemaat GKI Immanuel yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan. Lalu siapa itu Deborah? Siapa itu Barak? Dan siapa itu Yael? Pertama kita lihat siapa itu Deborah. Deborah adalah istri dari Lapido. Dia adalah seorang nabiah yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memerankan atau bertindak, bertanggung jawab sebagai seorang hakim perempuan. Deborah setiap harinya bekerja di bawah pohon korma yang terletak antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Tempat itulah setiap harinya orang Israel datang dan mengadukan, bertanya kepada Deborah tentang kondisi kehidupan bangsa Israel yang pada waktu itu ada dalam tekanan kehidupan yang cukup keras oleh Raja Kanaan, yaitu Yabin, bersama dengan panglima perangnya, yaitu Sisera. Yang kedua adalah Barak. Siapa itu Barak? Barak adalah anak dari Abinoam. Dia adalah seorang bapak yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk maju berperang melawan Raja Yabin yang pada waktu itu dipimpin oleh panglima perangnya, yaitu Sisera. Yang ketiga adalah Yael. Siapa itu Yael? Yael adalah istri Heber. Dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Namun pada akhirnya ketika kita membaca keseluruhan pembacaan ini, bahwa Sisera
panglima perang Raja Kanaan, yaitu Yabin, mati di tangannya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita ikuti bagaimana kisah kemenangan yang dicapai, yang diraih oleh ketiga kepahlawanan Israel, yaitu Deborah, Barak, dan Yael, menurut pembacaan Alkitab yang tadi telah kita baca. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire yang mengasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Setelah kepemimpinan Ehud berakhir, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka dijajah dan hidup dalam penindasan yang cukup keras selama 20 tahun oleh kepemimpinan Raja Yabin, yang pada waktu itu panglima perangnya adalah Sisera. Ketika bangsa Israel dalam tekanan yang cukup keras, tekanan hidup yang cukup keras oleh kepemimpinan Raja Kanaan, yaitu Yabin. Dan ketika mereka tahu bahwa Sisera panglima perang memiliki 900 kereta besi, maka pada waktu itulah bangsa Israel mulai takut dan mengadukan persoalan mereka, perkara ini kepada Deborah, agar Deborah segera sedapat mungkin dapat menolong mereka, membawa mereka keluar dari persoalan hidup yang sementara mereka alami. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, setelah bangsa Israel mereka datang menyampaikan pengaduan mereka, menyampaikan saran, pendapat dan nasihat dari Deborah, seorang hakim perempuan di Israel pada waktu itu. Maka Deborah memanggil Barak yang telah mendapat kepercayaan dari Allah untuk maju berperang melawan kepemimpinan Raja Yabin dengan panglima perangnya adalah Sisera. Kata Deborah kepada Barak demikian, "Bukankah Tuhan Allah Israel telah memerintahkan engkau dengan berkata, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku Tuhan akan menggerakkan Sisera dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku Tuhan akan menyerahkan dia, Sisera, ke dalam tanganmu." Lalu apa kata Barak kepada Deborah? Kata Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Lalu Deborah menjawab, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan. Bukankah Tuhan telah maju di depanmu?" Sekali lagi, bukankah Tuhan telah maju di depanmu? Lalu majulah Barak dan Deborah bersama dengan 10 orang dari Bani Naftali dan Bani Sebulon, beserta seluruh pasukan
mereka maju berperang melawan panglima perang Raja Yabin. Sehingga segala kereta besi, 900 kereta besi, serta seluruh pasukannya mati terbunuh, kecuali Sisera. Ketika Sisera melihat bahwa 900 kereta besi dan seluruh pasukannya telah mati terbunuh oleh Barak dan Deborah, maka dengan upaya dan dengan caranya Sisera terus berlari. Sisera terus berjalan menuju perkemahan Yael dengan harapan dia akan selamat. Dia akan diselamatkan oleh Yael bersama Heber suaminya. Karena sebelumnya ada hubungan yang baik antara Sisera, antara Raja Yabin dengan Yael bersama suaminya yaitu Heber. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Dan pada akhirnya ketika Sisera tiba di perkemahan Yael, Yael menyambutnya. Bahkan ketika Sisera meminta untuk Yael memberikan dia minum air, justru Yael memberikan dia minum susu. Lalu memberikan dia tempat untuk berbaring dan menutup dia dengan selimut. Sehingga Sisera merasa aman, merasa bahwa dia sudah selamat. Bahkan dia menyampaikan pesan kepada Yael, kalau ada orang yang datang bertanya siapakah yang ada datang ke perkemahanmu, katakan kepada mereka bahwa tidak ada yang datang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ketika Sisera dalam kondisi yang nyaman, tidur nyenyak, maka ketika itu pula lah Yael membawa mematok bagian pelipis dari Sisera sampai tembus ke tanah, dan akhirnya Sisera pun mati. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak sebatas Sisera mati, tetapi Yabin Raja Kanaan ketika Israel menang atas peperangan ini, Raja Yabin, Raja Kanaan yaitu Yabin mendapat tekanan-tekanan hidup. Dan pada akhirnya orang Israel membunuh dia. Demikianlah kemenangan itu diraih, dicapai oleh ketiga kepahlawanan Israel, yaitu Deborah, Barak, dan Yael. Setelah Sisera mati, Barak pun tiba di perkemahan Yael. Lalu bertanya, dan apa jawab Yael? Orang yang engkau cari, orang yang engkau kejar, dia sudah mati. Demikian genaplah apa kata Deborah kepada Barak, bahwa engkau tidak akan mendapat, engkau artinya Barak tidak akan mendapat kehormatan karena Sisera akan mati di tangan seorang perempuan, dan dia itulah Yael. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Lalu apa makna rohani bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup baik hari ini tetapi juga hari-hari yang akan datang? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sepanjang hidup kita, sepanjang hidup ini, kita tidak akan pernah lepas yang namanya peperangan hidup. Setiap saat, setiap waktu, dari waktu ke waktu, kita selalu berhadapan dengan peperangan hidup. Dengan berbagai macam, dengan berbagai bentuk. Bahkan sering kita alami dengan berbagai macam situasi yang terus membuat kita terasa tidak mampu dalam menghadapi hidup. Namun
bagaimanakah peran, sikap, dan tindakan kita, baik sebagai seorang bapa dengan perannya sebagai seorang imam, dan juga bagaimana sikap peran seorang mama, seorang ibu sebagai tiang doa dalam keluarga, agar dapat terlepas, agar dapat bebas serta menang atas kejahatan hidup, agar menang dan bebas merdeka dari peperangan hidup yang kita alami setiap saat. Marilah kita belajar dari perjuangan Deborah dan Barak bersama Yael, sebagaimana pembacaan Alkitab yang kita baca saat ini. Yang pertama, hal pertama yang penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, saya khususkan kepada ibu-ibu, sebagai mama-mama, sebagai tiang doa dalam kehidupan keluarga. Bagaimana peran seorang ibu, bagaimana peran seorang mama sebagai tiang doa dalam menghadapi berbagai macam peperangan hidup, dalam menghadapi persoalan hidup dari waktu ke waktu. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan di mana kita bekerja. Kita belajar dari Deborah dan Yael. Yang pertama, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang mama dengan perannya sebagai tiang doa, hendaknya kita cakap. Harus berani, harus optimis, penuh hikmat, komitmen dan peka pada tanggung jawab panggilan ilahi dalam hidup. Lebih dari itu, yakin dan percaya serta senantiasa berpengharapan penuh bahwa Tuhan akan bertindak melalui siapapun demi sebuah keselamatan maupun kebahagiaan hidup pribadi serta keluarga kita masing-masing. Mazmur 118 ayat 6 dan 14 mengatakan, "Jika Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan." Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita bimbang dan takut. Ketika situasi hidup yang sulit yang kita alami, dengan berbagai macam tantangan dan persoalan hidup, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, apapun kondisi yang kita alami, yang kita membuat kita terasa tidak mampu menjalani hidup, kita harus optimis. Kita berani untuk maju mengalahkan kejahatan, bukan karena fisik, bukan dengan fisik, tetapi dengan hikmat, dengan keberanian yang didasarkan atas iman dan percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat menolong? Siapakah yang dapat melawan kita? Karena Dia adalah keselamatan. Kita percaya bahwa ketika seorang ibu melaksanakan perannya secara luar biasa, dengan tetap percaya akan pertolongan Tuhan, maka kemelut hidup yang kita alami, berat sekalipun, akan berlalu. Dan kita akan menikmati sukacita dan keselamatan, damai bersama suami, anak-anak, dan lingkungan di mana kita ada. Yang kedua, sebagai seorang mama atau sebagai seorang ibu, kita harus selalu merindukan dan mengupayakan adanya kelepasan, kelegaan, kedamaian, serta kebahagiaan rumah tangga terhadap suami dan anak-anak. Kita harus ikhlas memberi tumpangan bagi orang lain yang membutuhkan. Bertindak adil dan jujur
terhadap sebuah kebenaran. Walau harus mengorbankan hubungan baik yang telah terjadi di antara kita dengan sesama. Jika terdapat kesalahan atau ketidakbenaran yang terjadi dengan sahabat atau kenalan kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Secara khusus buat para mama-mama. Untuk ibu-ibu kita sekalian yang disebut sebagai tiang doa. Kita belajar dari kehidupan Deborah dan Yael. Ketika kita dibutuhkan untuk turut serta dalam keselamatan, untuk turut serta membawa dan memberikan kelegaan kepada kehidupan orang lain yang membutuhkan kita, maka kita harus segera bertindak. Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Kita terberulang. Ketika suami membutuhkan kita, ketika suami mengharapkan pertolongan kita, mengharapkan saran dan usul kita, marilah kita berikan yang terbaik buat suami. Ketika anak-anak, ketika cucu-cucu merindukan sesuatu yang berarti dari hidup kita, maka marilah dengan ikhlas kita terus mengupayakan supaya mereka ikut merasakan kebahagiaan dan kedamaian hidup sebagaimana yang kita harapkan. Yang ketiga, sebagai seorang mama atau seorang ibu, baiklah kita berinisiatif dan selalu berpikir positif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi, baik oleh suami maupun anak-anak. Bahkan kita juga harus peka terhadap pelayanan dan panggilan Tuhan dalam hidup. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Bagian yang ketiga khusus bagi ibu-ibu dan juga bagi kita sebagai mama-mama. Kita tetap perkasa dan menyadari pentingnya saling melengkapi dalam melakukan dan menunaikan berbagai pekerjaan pelayanan. Baik di rumah, di tempat kita bekerja, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan kita bersama Kristus. Amsal 31 mengatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Suaminya dikenal di pintu gerbang dan anak-anaknya bangun serta menyambutnya berbahagia. Betapa besar peran, arti dan makna kehidupan seorang mama, seorang ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Beranikah kita maju bersama dengan seisi rumah tangga kita, mengatasi berbagai persoalan hidup? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian yang kedua dikhususkan kepada para suami, para bapak-bapak dengan perannya sebagai seorang imam dalam kehidupan setiap. Sebagai bapak atau sebagai suami, sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, hendaknya pertama, peka terhadap panggilan Tuhan, penuh pertimbangan dalam bertindak, dan selalu mengharapkan berbagai saran usul, terutama doa dari seorang istri. Penuh pertimbangan dalam berpikir dan bertindak, tidak egois karena kekekarannya secara fisik. Karena tindakan secara fisik tidak akan dapat menyelesaikan masalah, tetapi justru akan merumitkan persoalan, bahkan juga bisa saja memberatkan persoalan dalam hidup. Tapi gunakan hikmah, minta petunjuk saran dari istri, dari orang-orang yang dapat kita percayai,
supaya kita bisa maju menjadi pemenang. Kita bisa berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang kedua, khusus bagi bapak-bapak. Berani menghadapi tantangan. Percaya akan penyertaan, janji pertolongan, dan hikmat Tuhan dalam sebuah peperangan hidup. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Tidak boleh pengecut, tawar hati. Tidak boleh pesimis, tetapi harus optimis. Dan jangan memberikan peluang kepada iblis untuk merebut atau mencuri berkat Tuhan. Serta kehormatan diri dari kehidupan pribadi dan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Seorang bapak, seorang suami, hendaknya berpikir positif. Hendaknya menggunakan akal pikiran yang didasarkan atas hikmat. Jangan sekali-kali sering mengandalkan kekuatan fisik. Tetapi mintalah kekuatan Tuhan. Mintalah saran dan usul, masukan dari istri. Libatkan istri dalam persoalan hidup. Dan jangan mencoba untuk melakukan segala sesuatu menurut akal pikiran dan kekuatan fisik. Dan itu tidak akan berhasil. Dan ingat, sebagai seorang suami, jangan memberikan kesempatan kepada setan atau iblis untuk mencuri berkat, untuk mencuri kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan rumah tangga. Karena suami adalah kepala dari sebuah rumah tangga. Suami adalah kepala rumah tangga. Bertanggung jawab penuh akan kesejahteraan dan kedamaian hidup. Bertanggung jawab penuh akan perkembangan, kemajuan kehidupan keluarga. Yang membawa menuntun kehidupan keluarga dalam sebuah kehidupan yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan. Mazmur 91 ayat 7 mengatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ingat bapak-bapak, sebagai seorang imam, jaga harkat martabat dirimu sebagai seorang imam dalam kehidupan keluarga. Jangan biarkan kehidupan keluargamu dihancurkan oleh kondisi-kondisi dunia yang menggiurkan. Dan akhirnya kita lupa akan tanggung jawab seorang bapak dengan perannya sebagai imam. Harus optimis. Harus berani. Berani bersama Kristus. Berani bersama Yesus dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan mampu. Maka setiap bapak akan mampu untuk menyelamatkan seisi rumah tangganya. Dan rumah tangganya akan menikmati sukacita, damai, dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan keluarga dari waktu ke waktu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ingat bahwa jabatan seorang imam dengan tugasnya adalah sebagai pemimpin umat, kepala atas rumah tangga. Hendaknya hidup beriman kepada Kristus. Hidup kudus, takut akan Tuhan, penuh cinta kasih, rendah hati, lemah lembut, setia, jujur, adil dan bijaksana. Senantiasa beribadah bersama istri serta anak cucu, agar mampu dan berhasil dalam segala yang dikerjakan demi sebuah kemenangan dalam hidup. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kesimpulan dari renungan kita di pagi hari ini, saya ambil dari Rohani 86. Demikian syairnya. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Maju tetap dan capailah. Jangan sesat, jangan khawatir, janganlah takut perang berat.
karena senjatanya tetap dekat kepadamu. Ingat, Kristuslah pokok kuatmu dan kemenangan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah hamba sampaikan. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan, kita percaya Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan setiap kita yang mendengar, tetapi juga hamba yang menyampaikan. Dan biarlah firman Tuhan disempurnakan dalam roh dan kebenaran dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Mari kita berdoa mengawali seluruh perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari. Bapa di sorga, firman-Mu telah hamba sampaikan. Sempurnakan itu dalam keseluruhan hidup pribadi dan keluarga. Mampukan kami sebagai seorang ibu, mampukan kami sebagai mama-mama, dengan peran kami sebagai tiang tulang. Terkadang kita tidak mampu terhadap berbagai macam tantangan hidup yang kami hadapi. Di tengah-tengah kehidupan keluarga dan persekutuan, bahkan di mana saja kami dapat bekerja dan melayan. Kami terus membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji pertolongan dan keselamatan Tuhan terus nyata bagi kami. Kami terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam ketika kami merasa tidak mampu. Tetapi juga sebagai bapak-bapak, sebagai imam dalam kehidupan keluarga, Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kami sekalian, dan mampukan kami agar di sepanjang hidup ini, ketika menghadapi berbagai macam tantangan hidup, persoalan hidup, kami tidak pesimis, kami selalu optimis, dan tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencuri kehormatan diri dan kedamaian serta berkat yang tercurah dalam. Bukan setiap bapak-bapak dalam kapasitas mereka untuk bekerja dan melayani. Sehingga lewat kehidupan mereka ada berkat Tuhan yang terus mengalir demi keberlangsungan kehidupan setiap kita. Memberkati anak cucu kami sekalian dalam keberadaan hidup mereka, dalam juang mereka masing-masing. Baik yang masih ada dalam bangku studi, yang sementara bekerja, yang sementara mencari lapangan pekerjaan, tapi juga yang mencari teman hidup. Tuhan beri yang terbaik. Bapak berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan umat di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Mendahului kami Tuhan. Biarlah kami ikut jejak kemanapun Engkau pergi. Kami tahu jalan tersebut. Terima kasih Bapak. Berkati setiap orang yang ada menderita karena sakit. Beri kelegaan, beri kesembuhan. Yang ada dalam kebimbangan, yang ada dalam kekecewaan, yang ada dalam duka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan bebaskan mereka dari kemelut hidup. Dan biarlah ya Tuhan, kemurahan Tuhan terus nyata dalam setiap kami yang tetap percaya akan pertolongan dan janji Tuhan dalam para janda, duda, yatim piatu. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan dalam keberadaan hidup mereka di arah sinode klasis, bahkan jemaat GKI Iman. Ketika hamba-Mu Ibu Pendeta Sandi bersama keluarga, Ibu Pendeta Wurianti bersama keluarga, Pendeta Dimara bersama istri, Tuhan beri yang terbaik, memberkati pelayanan mereka dan mampukan mereka untuk bekerja dan melayani. Setiap orang, anak-anak muda maupun orang tua yang dengan setia bekerja dan melayani dalam jemaat ini, para majelis jemaat, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri yang terbaik bagi kami dan mampukan kami untuk bekerja dan melayani sepanjang hidup ini. Masih Tuhan perkenankan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Situasi hidup dengan adanya COVID-19, hamba taruh dalam campur tangan Tuhan. Kami percaya
badai akan berlalu dan kami akan kembali dalam situasi hidup sebagaimana yang pernah kami jalani dan yang kami rasakan sepanjang hidup. Memberkati para medis, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Mampukan mereka untuk bekerja dan melayani. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami keluar dari kemelut COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Ampunkan segala dosa dan salah kami. Terpujilah nama Kristus kekal selama. Haleluya. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Kita percaya Tuhan bersama dan bersama.